Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi baddal layali wal ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali secara virtual melalui video yang saya buat ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan bersama-sama belajar untuk memahami dasar-dasar ilmu astronomi Islam. Sebelum masuk ke dasar-dasar ilmu astronomi Islam ini, saya akan memperkenalkan alat bantu yang nantinya kita gunakan dalam mempermudah perhitungan ilmu falak. Misalkan kalau kita menghitung arah kiblat, kita menghitung waktu sholat, menghitung gerhana dan menghitung awal bulan, alangkah baiknya untuk mempermudah kita menggunakan alat bantu yang dinamakan dengan kalkulator. Akan tetapi kalkulator di sini bukan sembarang kalkulator. Kita memiliki kalkulator khusus dalam perhitungan ilmu falak yang dinamakan kalkulator saintifik. Ya. Kalian bisa mendownload aplikasi kalkulator saintifik ini di smartphone kalian dengan mencari di Play Store atau mesin pencarian yang lain. Ketik saja kalkulator ilmiah free atau RealMax, maka kalian akan bisa mendownload ya dan membuka aplikasi ini di smartphone kalian semua. Untuk tampilannya seperti ini. Ya. Jadi perbedaan kalkulator biasa dengan kalkulator saintifik. Yang pertama di sini ada tombol shift, ada sin, ada cos dan juga ada tab. Kemudian di bawah di sini ini ada tombol DMS atau derajat menit detik. Itu. Pada tema dasar ilmu astronomi Islam ini, saya akan memfokuskan pada pembahasan satuan ukur. Satuan ukur yang dipakai adalah untuk menyatakan besaran sudut dan waktu. Besaran sudut itu ada derajat, kemudian ada menit, dan ada detik. Derajat ini disimbolkan dengan 0 atau O di atas kecil ya, atau jah. Jah ini singkatan dari darajah atau derajat. Kemudian menit disimbolkan dengan koma di atas atau koh. Koh ini juga singkatan dari daqiqoh, artinya menit. Kemudian detik disimbolkan dengan tanda petik atau biasa disebut dengan ni. Ini adalah singkatan dari tawani, artinya adalah detik. Misalkan ada angka ini, angka 5, 6, dan 7. Ini cara membacanya adalah 5 derajat, 6 menit, 7 detik. Itu ya, 5 derajat, 6 menit, 7 detik. Nah, cara pencet kalkulatornya adalah tekan 5, ya, tekan 5, kemudian tekan tombol DMS tadi. Ini tombol DMS itu ada di atas angka 8 ini. Nah, kemudian tekan 6, kemudian tekan DMS lagi, ya. Kemudian tekan 7 dan tekan DMS lagi seperti itu. Nah, kemudian besaran sudut. Tadi besaran sudut, sekarang adalah besaran waktu. Besaran waktu ini meliputi jam, ya. Kemudian menit, kemudian ada detik. Simbol yang digunakan adalah J kecil di atas, M kecil di atas, D
D kecil di atas. J adalah jam, M adalah menit, D adalah detik. Atau adalah singkatan dari as-sa'ah, artinya jam. Kemudian menit atau koh adalah daqiqah, menit. Dan ini adalah sawani, detik. Penulisannya adalah misalkan tadi jam 5, 6, 7 bisa juga ditulis dengan 5 jam 6 menit 7 detik atau 5 DMS 6 DMS 7 DMS. Nah, cara pemakaian dalam kalkulator sama dengan satuan ukur derajat, yaitu tekan 5, kemudian tekan DMS, tekan 6, kemudian tekan DMS, dan tekan 7, lalu tekan DMS. Seperti itu. Bisa dipahami? Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang kurang paham dari materi yang saya berikan ini, bisa langsung ditanyakan di grup kelas. Seperti itu. Kemudian konversi. Istilah konversi ini adalah merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Dalam praktek perhitungan ilmu falak atau ilmu astronomi Islam, sering dilakukan konversi satuan ukur sudut itu derajat, kemudian ke satuan ukur waktu atau jam, maupun sebaliknya dari satuan ukur waktu dikonversi atau dirubah ke satuan ukur sudut. Nah, konversi ini dilakukan dengan berpedoman pada jarak tempuh gerakan semu matahari, yaitu sekali putar sebesar 360 derajat. Sebesar 360 derajat ini memerlukan waktu selama 24 jam. Nah, kemudian konsep hubungan antara gerak jarum jam dan selang waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran masing-masing jarum jam itu. Kemudian selanjutnya ini untuk data konversi. Untuk perhitungan gerak semu matahari yang 360 derajat itu memerlukan waktu selama 24 jam, maka perhitungannya sebagai berikut. Untuk setiap 1 jam ya sama dengan 15 derajat. Ingat, setiap 1 jam adalah 15 derajat. Setiap 15 derajat sama dengan 1 jam. Ya. Kemudian 24 jam ya sama dengan 360 derajat. 360 derajat sama dengan 24 jam. Gimana caranya menghitung 15 jam? Mudah. 360 dibagi 24, maka hasilnya adalah 15. Itu. Kemudian 4 menit sama dengan 1 derajat. 1 derajat sama dengan 4 menit. 1 menit sama dengan 15 menit ya. 15 menit sama dengan 1 menit jam. Kalau yang koma di atas ini adalah besarannya adalah satuan ukurannya adalah ukuran sudut. Kalau menit yang M ini adalah satuannya adalah jam. Itu. Kemudian 4 detik jam ya, 4 detik waktu sama dengan 1 menit. 1 menit sudut ya, 1 menit sudut sama dengan 4 detik jam. Kemudian 1 detik sama dengan 15 detik sudut. 15 detik sudut sama dengan 1 detik jam. Itu bisa dipahami ya. Ini kalian tidak perlu menghitung, kalian cukup menghafalkan saja. Nah, ini contoh konversi. Menghitung konversi atau merubah dari derajat menjadi jam. Caranya gimana? Nah, ini caranya. Contoh konversi derajat menjadi jam. 45 derajat
30 menit 15 detik. Caranya gimana diganti ke jam? Maka harus dibagi 15. Bagi 15 ini sudah kaidah ya. Sudah kaidah, maka hasilnya adalah 3 jam 2 menit 1 detik atau jam 3 lebih 2 menit lebih 1 detik. Seperti itu. Kemudian contoh konversi jam menjadi derajat. Kalau tadi derajat menjadi jam, sekarang jam menjadi derajat. Contohnya adalah 1 jam ya 2 menit 3 detik atau 1 jam 2 menit 3 detik. Kalau tadi konversinya derajat menjadi jam itu dibagi 15, sekarang kalau konversi jam menjadi derajat maka harus dikali 15. Ini sudah kaidah atau rumus ya. Maka hasilnya adalah 15 derajat 30 menit 45 detik, seperti itu. Nah, ini untuk mereview pemahaman teman-teman semua. Saya memberikan tugas hanya 4 saja ya. Ada dari yang pertama ini jam, konversi jam ke derajat. Yang kedua juga sama, jam ke derajat. Yang ketiga ini derajat ke jam. Kemudian yang keempat konversi dari derajat ke jam. Nah, tugas ini ditulis tangan ya, ditulis tangan di kertas folio, kemudian difoto, dijadikan PDF dan dikumpulkan ke counting kelas. Kemudian counting kelas itu mengirimkan kepada saya, dijadikan satu file tidak apa-apa, dijadikan satu folder juga tidak masalah. Nah, tugasnya batas pengumpulan adalah 2 kali 24 jam. Misalkan perkuliahannya hari Senin ataupun hari Selasa ya, maka pengumpulan terakhir kepada saya itu hari Rabu ataupun hari Kamis. Seperti itu, bisa dipahami teman-teman semua? Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan barokah ilmu sehingga memberikan manfaat kepada sesama dan masyarakat sekitar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.